Jadi kami telah melayangkan surat resmi dan juga pengumuman terkait penerimaan proposal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang details yang ditawarkan dan berbagai proses yang akan dilalui oleh proposal-proposal baru yang disubmit pada tahun 2022. Next. Kita ketahui awal atau acuan dari kita semua adalah tugas kita sebagai dosen pendidik dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat menjadi motor untuk menjamin pembangunan berkelanjutan, menyiapkan kreatif and competitive human capital, dan juga menjadi tulang punggung inovasi. Bapak Ibu yang terhormat, kita ketahui bahwa dalam kegiatan penerimaan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat, penelitian diharapkan nanti bisa menghasilkan invensi, inovasi dari sains dan teknologi, serta seni budaya. Kemudian juga didukung dengan pengabdian pada masyarakat agar reka cipta seni budaya ini dapat dirasakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, dan nantinya untuk mendukung fokus kita pada pendidikan, membentuk future leader, human capital, dan entrepreneur yang handal, well-being-nya, productivity, dan competitiveness-nya. Bapak Ibu yang terhormat, adapun dana pemerintah ditransformasi agar dapat mendukung kebijakan kampus merdeka dan mencapai 8 indikator kinerja utama. Terkait dengan indikator kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Harapan utama dari kegiatan kita hari ini adalah agar penelitian dan pengabdian masyarakat itu dapat dimanfaatkan. Di samping itu juga melibatkan para mahasiswa baik dari jenjang S1, S2, dan S3. Temanya sendiri ada dua. Yang pertama adalah Competitive Fund, yaitu program kompetisi untuk penelitian kampus merdeka. Hari ini fokus kita nanti pada Competitive Fund bagi PTN, PTS, baik PTN Satker, BLU maupun PTNBH. Kemudian di samping itu juga kita memiliki penelitian matching fund yang merupakan wadah untuk melakukan hilirisasi penelitian kerjasama dengan para mitra dari kementerian lembaga, non-kementerian, Pemda, dinas, dan lain sebagainya melalui platform Kedireka. Lanjut. Pendanaannya sendiri secara garis besar untuk Competitive Fund tersedia dana kurang lebih 1,1 triliun untuk tahun 2022, di mana ada 10.000 dosen pemula yang akan diwadahi dalam riset cluster utama Madya dan Binaan untuk PTN dan PTS 100 miliar, untuk intermediate hilirisasi dari PTN BLU dan PTS itu 525 miliar, dan hilirisasi untuk menjawab solusi-solusi negara kita untuk PTNBH sekitar 575 miliar. Kemudian untuk matching fund sendiri tersedia hampir 1 triliun untuk dapat mengimbangi dana dan komitmen dari dunia usaha, dunia industri bagi penelitian, kegiatan-kegiatan inovasi yang ada di perguruan tinggi. Prioritas sendiri ada 5 yang nanti akan kita fokuskan dalam penerimaan proposal penelitian, yaitu green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Luaran penelitian nanti juga akan dikelola oleh direktorat kami, yaitu Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian pada Masyarakat, yaitu terkait dengan publikasi, kemudian kekayaan intelektual, termasuk juga akreditasi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Lanjut. Untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, saya kira latar belakangnya jelas, tadi saya sudah sampaikan, agar kita dapat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Permen Dikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan mendorong serta memfasilitasi para dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan, daya saing bangsa, kesejahteraan rakyat. Lanjut. Untuk tujuan program penelitian sendiri ada 5, Bapak Ibu, untuk menghasilkan penelitian sesuai dengan Permen Dikbud tadi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik, meningkatkan kapasitas penelitian, meningkatkan mutu sesuai target, dan meningkatkan diseminasi hasilnya. Ini yang sangat penting agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Lanjut. Untuk pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi ada 6 tujuan utamanya.
untuk melaksanakan program pengabdian, kemudian mengembangkan model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi setempat yang adaptif, kemudian meningkatkan kapasitas pengabdian dosen kepada masyarakat, memberikan solusi, ini sangat penting yang nomor 4, berbasis analisis situasi sesuai kebutuhan, tantangan, dan persoalan yang ada, kemudian melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat, dan terakhir untuk melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat. Lanjut. 5 bidang fokus tadi sudah saya jelaskan terkait dengan green economy, blue economy, pariwisata, teknologi alat kesehatan, dan teknologi digital. Kita akan memberikan perhatian khusus terhadap proposal-proposal yang terkait dengan bidang fokus utama, dan satu lagi yaitu terkait dengan teknologi tepat guna dan STEM yang untuk pengabdian kepada masyarakat nantinya. Lanjut. Proses seleksi proposal, mohon izin kami laporkan kepada Pak Dirjen juga bahwa setelah unggah proposal dari tanggal 25 Januari sampai 10 Februari akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi hingga pengumuman diharapkan di awal Maret nanti, kontrak hingga pencairan dana. Lanjut. Ada 2 skema, jadi yang pertama adalah proposal baru melalui seleksi administrasi dan substansi, dan juga kita memiliki penelitian multi tahun yang lanjutan. Akan dilakukan monef secara ketat untuk kita validasi kuota dan rekam jejak hingga kita akan memilih penelitian mana yang akan berlanjut dan berapa dana yang akan dikelola. Lanjut. Ini adalah timeline program kita untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Open call for proposal 25 Januari hingga 10 Februari 2022. Kemudian seleksi proposal hingga akhir Februari nanti. Diharapkan di awal Maret kita dapat menyampaikan pengumuman proposal yang didanai dan kontraknya. Maret hingga Desember adalah pelaksanaan kegiatan serta monef, dan terakhir laporan akhir pada bulan Desember. Saya berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat menjaga timeline kita bersama ini. Lanjut. Adapun program penelitian, ada beberapa skema terkait dengan tingkat kesiap terapan teknologi dari 1 sampai 3, nanti di penelitian dasar ada skema-skema yang ditawarkan terkait program penelitian dasar, penelitian pembinaan, pasca sarjana, dan seterusnya. Kemudian untuk TKD 4 sampai 6 adalah penelitian terapan, yaitu PTKN, kompetitif nasional, dan terapan unggulan perguruan tinggi. Dan untuk penelitian terkait pengembangan, ini khusus pengembangan atau penugasan nanti untuk TKD 7 sampai 9. Lanjut. Untuk penelitian dasar ini memang cukup banyak, nanti bisa dibaca di panduan secara lengkap. Sudah kita upload juga di Simtapmas. Jadi ada penelitian dasar, penelitian pasca sarjana, kemudian penelitian pembinaan dan kebijakan strategis. Lanjut. Secara singkat kita dapat melihat yang tadi saya sampaikan bagaimana 3 skema utama ini disederhanakan dalam 3 saja, 3 skema, yaitu skema penelitian dasar untuk TKT 1 sampai 3, kemudian skema penelitian terapan TKT 4 sampai 6, dan penelitian pengembangan TKT 7 sampai 9. Jadi luaran wajibnya jangan dilupakan Bapak Ibu, karena ini akan kita evaluasi dan menjadikan rekam jejak dari para peneliti di Indonesia, publikasi di jurnal atau buku untuk skema penelitian dasar, kemudian ditambah dengan kekayaan intelektual dan uji coba produk untuk skema penelitian terapan, dan terakhir adalah kekayaan intelektual yang layak industri, feasibility study, dan business plan. Kurang lebih dari segi luaran wajib seperti yang saya sampaikan. Lanjut. Nah, sebenarnya ada 2 yang perlu kita cermati bersama, bahwa kita memiliki rencana induk riset nasional agar penelitian kompetitif nasional, kategori penelitian kompetitif nasional itu dapat mengacu pada rencana induk riset nasional. Sedangkan Renstra perguruan tinggi juga menunjukkan ada unggulan-unggulan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini nanti masuknya dalam kategori penelitian desentralisasi. Ada 2 skema, yaitu dasar unggulan perguruan tinggi dan juga penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Dan terakhir nanti untuk penelitian penugasan ini terkait dengan kebijakan strategis, penelitian dasar kemitraan, dan pengembangan. Yuk. Untuk pengabdian pada masyarakat itu kita menawarkan membuka untuk 2 skema, yaitu program kemitraan masyarakat PKM dan program kemitraan masyarakat stimulus. Lanjut. Ya, jadi nanti secara singkat untuk pengabdian kepada masyarakat nanti ada tergantung dibagi dalam klaster perguruan tinggi yang unggul, sangat bagus, dan seterusnya, dana 50 juta untuk PKM, 8 bulan pelaksanaan, minimal 2 bidang permasalahan yang dibahas. Untuk PKMS
stimulus ini dananya 25 juta, pelaksanaan 6 bulan dan minimal 1 bidang permasalahan yang dibahas.